pasti ada hikmahnya. Dan pemirsa, kita sudah terhubung dengan satu masyarakat lagi, salah satu warga, tepatnya di daerah Solo, ada Pak Yatiman. Selamat malam Pak Yatiman. Selamat malam. Iya Pak Yatiman, silakan dengan keluh kesah ataupun pertanyaannya. Ya Mbak, saya ini kan orang Lampung. Nah, kerjanya di Solo. Nah, saya sudah berapa hari ini kan nganggur. Karena kerjaannya sudah nggak bisa jalan lagi. Nah, sementara saya nggak bisa usaha lagi. Pak Yatiman boleh tahu Bapak pekerjaannya apa? Kuli bangunan. Oke, kuli bangunan. Nah, yang menjadi permasalahannya di Solo tidak punya pekerjaan lagi dan lantas mau bagaimana Pak? Mau pulang ke Lampung. Bapak dapat bansos nggak Pak? Yang enggak lah Bu, bukan orang Solo saya. Oh, bukan orang Solo. Ini menjadi sebuah polemik ya bagi Bapak begitu ya. Pekerja Iya. informal, tidak mendapatkan bantuan sosial, terperangkap di Solo. Dan keluarga di mana sekarang Pak? Keluarga, istri, anak? Di Lampung. Di Lampung. Jadi Bapak sendirian di Solo? Iya. Oke, baik. Jadi Bapak sebetulnya inginnya apa? Bisa pulang ke Lampung atau bagaimana? Benar, saya pengen Oke. pulang ke Lampung. Baik, terima kasih Pak Yatiman. Kita dengar respon dari Mas Dani. Bagaimana dengan kasus seperti ini Mas Dani? Kalau di DKI Jakarta kan itu ada bantuan sosial. Tidak dapat bansos, Mas Dani? Kalau di DKI, Oke. di DKI ada. Nah, seharusnya di beberapa daerah yang sudah bisa menyusun perencanaan untuk bansos bagi para pekerja yang bukan berasal dari daerahnya, tentu harusnya disiapkan. Kalau memang daerah itu memiliki kemampuan untuk itu. Tapi buktinya nggak dapat Pak Nah, Yatiman. kalau belum dapat, ini nanti izinkan kami akan koordinasi, Mbak, dengan gugus tugas dan juga dengan pemerintah daerah di Solo, bagaimana mekanisme untuk bansos yang seperti ini ya. Karena ini kita nggak bisa mengeneralisir yang berlaku di DKI juga berlaku di tempat lain. Ya, sehingga ini kita minta waktu. Jadi Pak Yatiman sabar dulu, Pak Yatiman di Solo, karena kalau Bapak kembali ke Lampung juga nanti kasihan juga ke keluarga, ke masyarakat sekitar. Jadi nggak boleh balik ke Lampung ya? Jangan balik ke Lampung dulu, sabar dulu sambil nanti kami carikan solusi. Bagaimana? Carikan Karena kan solusi, seperti bagaimana seperti follow-up-nya Pak Yatiman ini kan bukan cuma satu, Mbak. Betul. Mungkin ada lagi Pak Yatiman berikutnya. Betul. Yang kita harus merespon kebutuhan masyarakat ini dengan sebaik-baiknya, dengan treatment, dengan pemberlakuan yang sesuai dengan protokol kesehatan, karena ini menyangkut ketahanan kesehatan nasional, warga masyarakat kita yang harus kita jaga, tapi juga ada faktor ekosistem ekonomi yang juga harus kita perhatikan, sehingga bansos itu harus perhatikan. Maka tadi saya sampaikan rumus menang COVID tadi kan, ada support ini ekonominya. Rumusnya begitu ya, ini ada rumus menang Ya. COVID tadi adalah PSBB, kemudian juga Disiplin disiplin dan juga support ekonominya. Pak Agus Pambagio. Halo? Halo Pak Agus. Masih terhubung bersama kami Pak Agus Pambagio, Pengamat Kebijakan Publik. Halo? Halo? Mati ya. Ya, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Pak Agus, dan saya ingin ke Mas Dani. Mas Dani, dari tadi ini, dari 3 penelpon, 2 diantaranya itu kita ambillah merupakan sampel dari masyarakat begitu ya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Makassar begitu. Mereka tampaknya berpikir di awal bahwa sebetulnya masih boleh untuk mudik atau untuk pulang kampung. Artinya apa yang didengang-dengungkan, diinformasikan jor-joran sepanjang hari ini dari pagi sampai dengan malam hari ini bahwa ini tidaklah boleh mudik, tampaknya nggak sampai informasinya kepada masyarakat. Bagaimana solusi ke depannya supaya masyarakat itu pahamlah dengan pesan pemerintah tadi? Iya, tentu kalau bahasa komunikasi publik itu bervariasi, Mbak. Ada di beberapa kota-kota yang memang sudah paham, tapi ada yang belum paham. Sehingga kita juga ingin minta keterlibatan dari pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, sampai dengan kelurah yang sudah paham isi surat edaran ini dengan detail, ya menjelaskanlah kepada masyarakat di lingkungannya. Yang kedua, masyarakat juga ini kan sekarang banyak stay at home ya, tinggal di rumah ya semuanya. Ya sering-seringlah buka websitenya gugus tugas, buka websitenya kantor staf presiden. Di situ dijelaskan kok tentang protokol-protokol kesehatan dan tentang siapa-siapa saja yang sebetulnya diizinkan untuk ke lintas daerah, lintas wilayah,
Itu semua Masyarakat jelas harus cari informasi juga ya, cari selain dengan informasi, aparat-aparat. di samping aparat juga Oke. proaktif. Jadi Oke, kuncinya di samping masyarakat juga proaktif, pemerintah daerah sampai level yang terkecil, RT, Baik. RW, lurah juga harus proaktif Oke, mensosialisasikan ini kepada kita masyarakat. langsung ke Pak Agus. Pak Agus, ini terakhir Pak Agus, tadi ada satu curhatan dari masyarakat yang ingin pulang kampung karena pekerja informal, nggak punya penghasilan sama sekali, sendiri di tanah perantauan, kemudian juga nggak dapat bansos. Apa solusi dari seorang pengamat kebijakan publik menilai soal ini, Pak Agus? Solusinya khusus untuk Jawa Tengah itu tolong nanti hubungi gubernur, nanti itu tolong diminta nomor teleponnya ke TV One, nanti kasih saya, karena Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah itu punya programnya Jogo Tonggo, jaga tetangga. Jadi kalau dia nggak pulang, dia akan dikasih makan. Jadi jangan khawatir, dia dikasih makan. Tolong minta nomor teleponnya, nanti kita hubungkan ke Pak Ganjar. Oke. Ya, jadi sekali lagi ini kritis karena masyarakat masih sebagian besar tidak paham. Betul. Jadi mungkin ada petinggi negara ini, mungkin Menko atau kalau terpaksa harus Presiden mengumumkan sekali lagi tidak ada urusan pembebasan untuk mulai bergerak, apapun namanya termasuk mudik. Ini tidak ada perubahan dengan yang sudah ada. Itu saja, karena masyarakat masih banyak beranggapan kita bisa berjalan-jalan. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus Pambagio selaku pengamat kebijakan publik dan juga Mas Dhani merupakan tenaga ahli utama Kepresidenan KSP Republik Indonesia. Sekali lagi kami informasikan pemirsa bahwa tidak diperbolehkan untuk mudik. Bisa meninggalkan satu daerah ke daerah lainnya hanya untuk catatan-catatan khusus, untuk ASN, untuk pegawai BUMN, untuk tentara ataupun juga untuk anggota Polri, tenaga kesehatan dan yang berkaitan dengan hal-hal yang sudah diatur penanganan COVID tentunya, dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sekali lagi pemirsa, tidak ada kebolehan untuk melakukan mudik di Lebaran tahun kali ini. Dilarang tentunya mudik, apapun titik. dilarang mudik, titik begitu ya. Apapun alasannya pemirsa tidak boleh mudik. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Dua Sisi kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Sampai jumpa.